Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ika Herani di acara Junjung UKM dengan AMTV. Dan pada siang hari ini saya ditemani dengan owner dari Ceker Lapindo. Waduh, tentunya kita akan membahas bagaimana Ceker Lapindo dan juga awal mula usaha dari seorang owner dari Ceker Lapindo, Mbak Ni. Langsung saja. Hai Mbak. Ya. Beliau bernama Mbak Devin Sundari. Backgroundnya adalah seorang instruktur senam sebetulnya. Kemudian sekarang punya usaha kuliner. Udah lama nggak ya? Sudah berapa tahun Mbak? Diceritakan. Sudah, alhamdulillah kebetulan usaha Ceker Ayam Lapindo yang kami kami rintis ini awalnya tahun 2008. Iya, tahun 2008. Saat itu sebetulnya Ceker Lapindo ini bukan Ceker Lapindo ya, awal namanya kan memang Ceker Aneka Rasa. Ceker Aneka Rasa. Terus karena yang paling pedes, super pedes ini banyak diminati, pedes sekali ya, pedes pol. Terus akhirnya banyak pelanggan yang makan. Akhirnya gimana kalau Ceker Lapindo, Ceker pedes ini yang spesial super pedes ini dikasih nama Ceker Lapindo, yang kebetulan waktu itu boomingnya di Sidoarjo. Lapindonya lumpur Lapindo. Oh gitu. Jadi mungkin awal mulanya namanya Ceker Lapindo ini dikarenakan bukan dari Mbak Devinnya, tapi dari pelanggan. Betul. Waduh, berarti pelanggan udah banyak nih Mbak? Alhamdulillah banyak sekali. Kalau boleh tahu Ceker Lapindo ini yang berbeda dengan ceker-ceker yang di luar sana yang tentunya pasti banyak dong ya di Sidoarjo, masakan yang hampir sama. Perbedaannya apa Mbak? Nah, Ceker Lapindo di sini Ceker Lapindo memang beda ya, karena Lapindo ini yang khusus untuk Ceker Lapindo ini banyak rempahnya. Terutama daun jeruknya, terus ada pandan, ada sereh ya, terutama banyak rempahnya kayak jahe, kayak banyak lah bumbunya ya, bumbunya banyak sekali. Beda sama yang lain kan, setiap macam-macam rasa ini kan beda-beda. Asalkan jangan rasa yang pernah ada aja Mbak. Ngeri banget itu. Kalau boleh tahu Mbak, sebelum usaha Ceker Lapindo pernah punya usaha lain? Pernah, banyak sih. Pernah usaha ini juga sama suami, pernah usaha helm. Jual beli ya? Jual beli helm. Terus ini apa ya, kayak sempat sih dulu kerupuk sama ini, sama es. Wah, berarti macam-macam yang akhirnya beliau ini sekarang menekuni dunia kuliner Ceker Aneka Rasa. Betul. Dan salah satu lagi beliau juga backgroundnya merupakan seorang kontraktor di kitchen set, betul Mbak? Betul. Jadi dengan berbagai macam rutinitas Mbak. Ya. Kemudian sampai akhirnya seperti ini, memanajemen waktu antara bisnis dan keluarga gimana Mbak? Alhamdulillah selama ini tidak ada kendala ya. Semua anak-anak, suami mendukung sih, mendukung sekali. Terus waktu juga waktunya efisien. Betul. Istilahnya kan bisa diatur, di manage gimana ininya. Nanti semisal saya harus ke warung jam berapa, saya harus ngajar senam jam berapa, itu masih tetap bisa diatur. Harus ngurus tukang jam berapa, ngatur semua ya. Penting keluarga sama suami mendukung ya Mbak ya. Alhamdulillah suami sama anak-anak mendukung sekali. Kalau dari segi analisis usaha Mbak, kita ngomongin soal usaha yang sekarang lagi ngetren adalah efek dari pandemi corona. Semua kena deh, nggak ada yang nggak. Sekali. Akhirnya apakah itu juga menimbulkan efek khusus juga ke Ceker sangat. Waduh, sangat ternyata. Padahal ya bisnis makanan yang terkenal Ceker Lapindo harusnya tidak merasa kena ya, tapi kena ya Mbak. Tetap kena lah. Omsetnya sampai turun berapa persen kalau tahu Mbak? Kurang lebih 50 sampai lumayan ya, 50 sampai 45 lah. 50 sampai 45 itu bukan kategori yang sedikit loh. Iya, betul. Saat ini memang semuanya ya, mungkin usaha-usaha yang lain pun juga ini ya, sangat merasakan ya dampaknya pandemi ini. Kitchen setnya juga nih
kitchen set juga, kitchen set juga, waduh. senam juga. Jadi ada 3 bisnisnya, saya bilang bukan bisnis ya kalau yang instruktur ya, karena memang beliau ini passionnya di situ. Itu juga ngefek karena memang tidak boleh ada kerumunan ya Mbak. Masalah yang penting semoga pandemi cepat berlalu nih Mbak ya. Tapi tetap positif dengan usaha kuliner dan nantinya kitchen setnya ini Mbak. Alhamdulillah ya, positif ya. Tetap positif. Karena kalaupun pandemi ya, kita setiap orang kan juga, kalau misal kayak ini ya ceker ya, ceker ini kan banyak yang minat ya, banyak yang meminati. Jadi kan kalau kuliner ini insya Allah nggak ada matinya lah ya, betul, nggak mati. Dalam artian kan setiap hari orang itu juga menunya butuh variatif. Betul. Jadi kadang kan kepingin yang bosan masakan di rumah, tentunya kepingin kulineran. Betul. Bisa delivery service kan Mbak? Bisa, saat ini kan? bisa sekali, bisa di GoFood, ada sudah di GrabFood sama Shopee Food. GoFood, GrabFood, Shopee Food. Ada media sosialnya Mbak mungkin? Instagram, betul. Ada di mana mungkin Mbak mau silakan? Di Ceker Ayam Aneka Rasa ya. Maksudnya di Ceker Ayam Aneka Rasa. Betul. Tapi identinya adalah Ceker Lapindo. Betul. Gitu, ya. Kalau boleh tahu variannya apa aja di Ceker Aneka Rasa? Ya, yang paling favorit ya tentunya yang Ceker Lapindo itu ya. Rekomen. Ceker Lapindo, terus nomor 2-nya yang ceker mentega pedas, yang pedas manis. Terus kalau Lapindo tadi kan pedas gurih, ceker mentega pedas manis. Yang ketiga rica-rica, ada daun kemanginya, ya. Yang nomor 3 ini banyak peminatnya juga karena seger ya, karena daun kemanginya lebih dominan toppingnya ya. Terus juga ada ini gulai ini gurih. Terus asam manis, ada toppingnya nanas, serta sup juga gurih. Sebetulnya masih banyak lagi, ada mentega manis, ada yang lainnya, cuman sementara yang ini ya ini dulu. Betul. Di studio saat ini aromanya luar biasa. Jadi saya harusnya melambaikan tangan nggak kuat gitu karena aromanya luar biasa. Dari awal usaha Mbak, apakah 1 varian dulu, 2 varian, atau langsung segini banyak varian? Justru dari awal itu sudah 12 varian. Langsung banyak sekali dulu varian. Ada ceker ini bakar, ada pepes, ada asem-asem, banyak sekali ya. Terus dengan berjalannya waktu karena kita masaknya kerepotan ya, istilahnya terlalu banyak menu, itu juga bingung. Akhirnya kan lama-lama udah yang ini aja gitu loh, banyak yang di inilah yang ada di spesifikasi ya udah ini gitu. Apakah kalau boleh tahu teman-teman di luar sana juga ini kalau punya usaha nih ya, bukan berarti harus mencontoh atau bagaimana, dari sekian banyak varian untuk spesifikasi akhirnya menu-menu yang ada ini apakah dari penjualannya kah yang itu hits? Hits ini saya pertahankan gitu ya Mbak? Studi kasus ya Mbak? Betul. Kalau kenapa yang ini ya yang dispesifikasi istilahnya ya, itu karena ini apa penjualannya yang lebih tinggi, lebih banyak fansnya, banyak fansnya kan tentunya yang Ceker Lapindo ya. Ceker Lapindo itu kan memang sekian 70% dari yang lain lah. Ininya. Tapi akhirnya sebenarnya kalau untuk soal ceker, ngomongin ceker ya, makanan yang menurut saya ini bukan ringan juga, bukan berat juga. Pakai nasi jadi berat, kalau nggak pakai nasi jadi ringan. Begitu ya. Mulai dari fleksibel. Kalau boleh tahu persiapan masaknya Mbak, dari sekian banyak varian, sampai punya berapa karyawan Mbak? Alhamdulillah sekarang 7 dan ada lagi nambah 1 lagi sih 8 karena kita buka cabang baru lah. Waduh, pandemi tidak menyurutkan Mbak Devin yang ownernya Ceker Aneka Rasa, walaupun omset turun 50% tetap membuka cabang baru. Di mana Mbak cabangnya? Sekarang mulai kemarin buka cabang baru di area Candi ya, area Candi Sidoarjo di daerah Candi Loka ya. Monggo silakan gabung yang dekat dengan Candi Loka ya. Kalau untuk Ceker Aneka Rasa ini tempatnya di mana Mbak? Kalau yang Ceker Aneka Rasa ini memang pusatnya. Induknya itu di Jalan Ponti ya, di depan SMP 1 Sidoarjo. Ya, gak kelihatan tapi
Berani. Iya, alhamdulillah. Karena jujur saya salah satu pelanggan pelanggan tetap tiap minggu Iya, ke betul. sana. Jadi sebenarnya ngomongin membahas bisnis kuliner, Mbak. Kita Ya. ngomongin bisnis kuliner dulu deh, nanti Ya. kitchen setnya nanti. Bisnis kuliner ini menjanjikan nggak sih, Mbak? Alhamdulillah menjanjikan sekali ya. Menjanjikan sekali ya, Menjanjikan apapun sekali. bentuknya itu. Betul. Oh, tetap mungkin ada tips-tipsnya bagaimana menjadi, ya udah deh, ini bisnis kuliner ini menjanjikan. Ada tipsnya mungkin? Ya, kalau saya sendiri, yang penting kita itu kan ulet ya. Apapun, usaha apapun itu kita harus ulet. Gagal, bangun lagi. Rugi, belajar ngulang lagi. Itu sudah wajar ya. Tapi tentunya tergantung kita sendiri gimana menyikapi kegagalan itu. Gimana move on-nya? Ya. Ya. Untuk menjadi lebih baik dan diperbaiki itu gimana lah. Ya akhirnya seperti inilah. Akhirnya seperti ini. Betul. Seorang pengusaha kuliner yang sukses, Mbak Devin pun merasakan jatuh bangun, merasakan gagal, aku harus bagaimana? Apa kabar saya gitu ya. Yang jelas, kalau bisnis kuliner itu menjanjikan ya Mbak, ini Mbak merasa percaya diri, ini akan saya wariskan ke anak cucu, pasti Ya. dong. Nah, selain tips-tipsnya bahwa harus ulet, harus belajar terus, harus memperbaiki kualitas mungkin Mbak ya. Betul. Nah, ini obsesinya untuk ceker sendiri apa Pak kuliner ini Mbak? Obsesi saya sih kedepannya itu bukan cuma ceker sih. Begitu. Insya Allah nanti anak-anak tentu udah di ini ya, karena kuliner ini bagi saya menjanjikan sekali. Oke. Di setiap tahun, setiap abad istilahnya kan selalu grafiknya itu naik ya. Kuliner sangat menjanjikan. Jadi selain ceker, insya Allah kedepannya saya juga bakalan mencoba bahan lain ya. Dan tentunya anak-anak saya juga sudah saya bekalin, selain gimana cara masak bumbu dan ini itunya. Tentu saya juga sudah ngasih gambaran gimana kedepannya kualitas. Tetap jaga kualitas Mbak ya. Betul, itu kan nomor satu kan kualitas yang perlu dan ditingkatkan tentunya ya. Ditingkatkan ya pastinya. Ngomongin soal kualitas, ngomongin soal rasa sudah, varian rasa dan tipsnya. Modal awal berapa Mbak? Modal awal itu kan Awal banget. Sebenarnya kan gini ya, Ceker Lapindo ini awalnya kan dari kakak ya. Oh gitu. Setelah kakak meninggal itu terus ke adik ya. Alhamdulillah saya ya yang dipercaya ya. Awalnya kan semua adik-adiknya, cuman kan akhirnya ke saya sama suami ya. Modal awal itu kakak itu dulu sedikit sekali ya. Dulu kan awal mula ceker ini yang tidak sama sekali ya. Ceker kan awalnya kan tidak direspon sama sekali karena bahan bakunya kan banyak. Akhirnya kan dulu buat apa gitu kan? Iya, dulu itu kakak masih 100.000 mungkin ya. Tahun 2008 itu karena masih pertama kali buka itu kan masih di kaki 5 waktu itu. Gitu. Nah, terus mencoba ini terus dengan uletnya, dengan telatennya, kakak itu ini terus banyak pelanggannya itu. Alhamdulillah sampai sekarang. Akhirnya orang mengerti bahwa sebenarnya kualitas bagus, yang jelas pertama, kedua ini makanan apa jadi apa gitu Mbak ya. Iya. Tingkatkan kualitas tadi ya Mbak ya. Ini kan sebenarnya pada dasarnya ayam. Dari ayam tuh yang preslis banget biasanya paha, mungkin ada sayapnya. Yeah. Kalau ceker kepala buat apa gitu ya. Akhirnya dibentuk sedemikian rupa menjadi pundi-pundi. Pundi-pundi usaha kuliner loh. Luar biasa loh sekali. Nah, kalau ngomongin lagi soal modal, ngomongin lagi untuk saat ini selain analisa usaha Mbak, jatuh bangunnya Mbak, kepercayaan diri jenengan untuk bisnis kuliner ini ya Mbak ya. Terus ngomongin inspirasinya, apakah akan ada lagi rasa yang lain setelah ini? Jangan rasa yang pernah ada. Rasa yang lain mungkin Mbak selain ini? Tentu ya. Yang sensasional gitu mungkin. Tentu kita kan masih ini, kalaupun kita sudah seperti ini ya, dalam artian alhamdulillah sudah banyak dikenal, tapi kita masih tetap mencoba Terus, nanti apalagi yang sekiranya kedepannya itu banyak peminatnya lagi. Soalnya kan terutama anak-anak remaja ya, anak-anak remaja itu kan sekarang kan banyak yang ini ya suka
makanan yang ala-ala Korea. Apa akan menuju ke sana? Nah, insya Allah kedepannya seperti itu. Mengikuti tren. Tapi tidak meninggalkan khas dari betul, ceker khas dari aneka ceker rasa. Lapindo. Jadi mengikuti salah satu tips juga bahwa bisnis kuliner ini harus mengikuti tren. Ya, Oke. harus. Seru ya ini Cek. Untuk di bumbu Korean food ini kayaknya street food yang baru di Indonesia ini kayaknya. Iya, memang nanti kedepannya harus banyak belajar ya. Tentunya kita pun anak ya, terutama anak ini sudah dibekali. Ya, dibekali untuk yang baru-baru gitu ya. Betul. Oke. Kalau untuk misalnya ngomongin lagi soal anak, Ya, anak sampai mendukung, suami untuk mendukung, mereka bantu juga nggak sih Mbak? oh tentu, sangat Tim yang bagus berarti ya. Tapi nanti kita akan bahas-bahas tentang ceker dan bagaimana kitchen set dari usaha Mbak Devin. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, masih di Junjung UKM dengan AMTV. Kembali lagi bersama saya Ika di acara Junjung UKM dengan AMTV. Sekali lagi aroma di studio ini luar biasa sekali, saya sampai gagal fokus nih ya gara-gara ceker dan segala macam rasanya ini. Mbak, ngomongin lagi tentang dukungan soal anak ya. Ya. Anak sudah membantu, otomatis kan ini kan juga bisnis buat anak-anak juga. Ya, Ya. kedepannya. Anak-anak menghargai sangat dengan bisnis ini. Alhamdulillah. Ngomongin juga soal strategi marketing sekarang. Waduh, strategi marketing apa yang dilakukan seorang Mbak Devin untuk ceker aneka rasa, selain mungkin sudah kenal ya orang-orang di luar sana untuk ceker, ya udahlah. Ya. Mungkin untuk kedepannya bagaimana Mbak? Ya, kalau marketing ya, kalaupun mereka semua sudah banyak yang kenal ya, tentunya tetap terutama kita itu juga tidak segan-segan mengadakan promo ya, mengadakan promo, misal ada yang beli sekian porsi nanti free 1 porsi, terus nanti misal ada yang ultah ya, ada yang ultah traktiran teman-teman gitu, biasanya kita nanti kasih free apa gitu. banyak sih promo-promo yang lain selain promo. Terus kita juga sering upload di, tentunya sekarang itu di sosmed ya, tentunya di IG, di Facebook mungkin? Facebook juga suami itu. Terus apa ini? Status WA. Langsung terus Mbak ya. Betul. Biar semua orang tahu. Apakah salah satu strategi marketingnya adalah Mbak Devi ini kan instruktur? Ya. Itu juga mempromosikan ceker Lapindo mungkin. Betul, gini, karena kebetulan saya juga instruktur senam, jadi kan setiap kali ngajar ya tentunya kan banyak member ya. Ya kadang apa ya, menyampaikan barangkali ada momen atau ada apa, mau ada acara ini itu, silakan datang ke warung kami. Tentu seperti itu sudah sering disampaikan ya. Ala-ala mama tuh semua jadi strategi marketing. Kita pun bisa jadi strategi marketing ya. Betul sekali. Ngomongin soal ceker lagi, usaha kuliner. Ya. Usaha kuliner dirintis dari tahun 2018 ya Mbak. 2008. 2008. Ya, 2008. Bukan waktu yang sebentar, kemarin sore. Ya. Mulai dari peningkatan kualitas, rasa pasti terus ditingkatkan ya Mbak ya. Tentu. Nah, ngomongin soal bahan baku sekarang, Ya. strategi marketing. Ya. Mbak, ini bahan bakunya berapa kilo sehari? Ya, kalau sekarang selama pandemi ini sekitar 50 sampai 70. Wow. 50 sampai 70 kilo dari ayam. Sudah. Itu pandemi. Iya. Ah, itu untuk satu hari. Satu hari. Diambil dari peternak kah? Nah, kerjasama atau bagaimana, Mbak? Nah, kebetulan kita bahan bakunya ini dari, karena kalau di pasar, kalau peternak juga ini ya kurang. Maksudnya kalau di pasar-pasar kan kurang. Akhirnya ada
pabrik yang menyuplai. Oh, alhamdulillah. Jadi bukan lagi hanya seorang personal peternak mungkin ya. Ya. Karena mungkin Mbak Devin kewalahan dengan segala ordernya mungkin ya. Kalau nggak ngomongin pandemi Mbak, Ya. sehari bisa berapa puluh kilo? Kalau nggak ngomongin pandemi. Kalau nggak ngomongin pandemi ya 1 kintal lebih. Wow, 1 Iya. kintal lebih. Iya. Itu masaknya gimana Mbak? Iya. Kalau boleh tahu di rumah itu apakah beda dengan rumah atau bagaimana? Betul, gini, alhamdulillah kebetulan kita ini kan punya ini ya rumah produksi sendiri. Oh, Jadi oke. khusus untuk masak itu kita di rumah produksi ya. Jadi memang ada pegawai juga yang khusus masak sendiri, yang khusus membersihkan, khusus bumbu dan ini itu ada. Tapi kalau memang racikan bumbu dan ini itu saya Tetap sama Mbak suami, Devin. betul. Oke, jadi Mbak Devin juga turun terjun langsung untuk bahan baku quality controlnya Mbak juga? Ya pastilah tentu. Wah, pasti Kalau- harus ya, Mbak, Iya ya? harus. Mulai dari kontrol bagaimana bahan baku itu tersedia Betul. sampai meracik. Fresh hendaknya, terus nanti kayak cabai, bumbu-bumbu yang lain kan harus fresh. Kita kan nggak Oke. bisa kalau nggak fresh. Memang kayak kemangi, kayak daun jeruk, semuanya kan sayur-sayurnya juga harus fresh. Jadi Harus memang fresh. kita ngontrol ini sendiri. Kalau yang sayur-sayur gitu kita memang belanja Khususan lah. sendiri ya. Khususan belanja sendiri. Ya, ya, ya. Memang, ya. Belum pengen apakah memang itu idenya Mbak Devin sendiri atau ada orang kepercayaan nanti ya tiba-tiba nanti misalnya Mbak Devin sibuk dengan kitchen setnya, enggak, memang harus turun sendiri. Kalau ini ya, kalau ini kan kita bagi apa? Bagi tugas dengan sama suami suami, ya. betul. Oh, iya, iya, Kalau iya, iya. kitchen set dan ini itu kan saya sendiri. Kalau ini suami khusus ya, khusus Khususan ceker. ceker. Ya betul. Iya, iya, iya. Jadi saya misal ngecek ke dapur ini itu aja, Oh. nggak ini langsung. Kalau yang langsung menangani suami, kalau yang siap. Berarti kalau ngomongin vlog karena pagi sekali pagi ya. sekali. Iya. Kalau ngomongin soal bahan baku, otomatis kan ada naik turun nih harga. Ya, Fluktuatifnya mungkin sekarang kalau mungkin ayam jadi 28, jadi 29, besoknya tiba-tiba 35 atau mungkin nantinya cabe tiba-tiba kayak kemarin sempat 100 ribu. Ya, 100 ribu. Nyiasati gimana, Mbak? nah kalau kita ada kenaikan bahan baku ya, semisal Ya. kayak kalau ceker sih kita nggak seberapa ini ya, nggak seberapa, Impact-nya nggak seberapa betul. ya. Kalau Oke. cabai terutama, cabai itu biasanya kan naiknya wow ya. Ya. Kemarin sempat 100 ribu lebih kan. Betul. Itu kita yang pedes aja yang dinaikkan. Oh, Betul salah satu sekali. strategi marketing adalah Siasatnya siasatnya seperti bukan menaikkan semua ya, Mbak? bukan yang pedes saja. Nanti kalau sudah harga cabai turun lagi, Oh. normal lagi. Dan setiap pelanggan yang datang kita pasti ngasih tahu. Tidak komplain juga? Tidak Mereka paham kali. paham Oh, sekali. alhamdulillah. Ya itulah kalau sudah apa ya sudah Sudah terjalin favorit hubungan ya istilahnya Luar favorit biasa. pedes, mereka tidak ngaruh istilahnya Tidak ngaruh, harga ya. itu nomor sekian. Oh, itu peningkatan kualitas dari usaha kuliner itu bisa mempengaruhi repeat order ya Mbak untuk kembali datang. Iya, Ya, betul. nggak usah jauh-jauh berdasarkan testimoni saya datang tiap minggu. Baiklah, pelanggan setia. Karena memang kualitas dan rasa itu nggak bisa bohong, bener kata Betul iklan ini. sekali. Dan kalau toh sampai mahal tidak usah menaikkan semuanya ya Mbak. Ya. Kalau toh sudah nanti turun ya sudah Turun turun lagi, gitu. ya normal lagi. Oke. Atau ikut-ikutan harga momen ketika lebaran itu naik? Enggak usah, enggak juga. Enggak juga. Ini terutama naik itu biasanya saya juga cabai aja. Hanya Kalau- bahan baku cabai. Betul, cabai aja sih. Yang kerasa Cabai ya, Mbak, yang ya? kerasa itu benar kayak kemarin itu kan memang 100 ribu, 120 hampir Iya, hampir 135. Betul. Itu kan aduh benar-benar ini ya karena kita cabainya butuh ya banyak, akhirnya udah siasatnya ya itu cabai aja yang Dinaikkan pedas harga. aja yang dinaikkan. Oh, gitu. berarti sebenarnya siasat itu perlu untuk strategi marketing juga ya, Mbak? Betul. Tidak usah menaikkan harga, tetap Iya. kualitasnya, Iya. diberikan informasi ke pelanggan bahwa cabai naik, alhamdulillah tidak ada yang komplain. Nggak ada yang gitu, Mbak. komplain. Justru semua pelanggan bisa menerima sekali sih. Sangat bisa menerima dan sangat bisa memahami kalau pas terutama cabai mahal itu, Mbak gimana gini-gini.
akhirnya udah nggak apa-apa Mbak, mohon maaf ya naik sedikit, nggak apa-apa, sangat ini sangat appreciate, sangat menghargai bahwa nggak apa-apa, ngerti loh Pak, punya bingung gitu. Nggak dinaikin, nggak mungkin ya Mbak, nggak dinaikin ya gimana. Ya, untuk strategi marketing selain peningkatan kualitas tiap kali ya Mbak ya, kemudian cek quality control, kesehatan semuanya, higienisnya juga. Nah, apalagi Mbak nih strategi marketing yang terdekat mungkin Mbak? Inovasi selain Korean food tadi, adakah lagi yang nanti inovasi lagi? Tentunya ya itu ya banyak ya, selain nanti kita nggak terjun cuman ceker aja, maksudnya nanti kedepannya entah itu bahan bakunya dari daging sapi ya, karena selama ini kan banyak juga ya pelanggan itu yang kurang suka ceker, ada ayam mungkin, ayam ya. Nanti kedepannya alergi mungkin. Betul, nanti kedepannya barangkali bisa seafood. Wah, atau itu masih iga-igaan sapi. Tunggu saja nanti. Tunggu saja ya. Dengan inovasi yang terbaru. Jadi namanya nanti bisa aneka rasa apapun itu ya Mbak ya. Rasanya yang jelas, kualitas nomor 1. Gak usah testimoni jauh-jauh, tanya saya langsung. Karena saya pelanggan setianya. Nah, ngomongin soal menyiasati pasang surut sudah, bahan baku sudah. Terus Mbak, sering apalagi kalau ngomongin soal pandemi ya Mbak ya. Selain jualan di tempat sampai akhirnya punya cabang, pandemi ini jualannya di mana lagi Mbak? Kan kalau pameran tutup semua nih. Apakah buka reseller atau gimana kerjasama? Enggak sih, kita gini, tetap di warung ya, yang di Indo itu sama ya, yang di cabang itu sementara seperti itu sama ya itu tadi sosmed. Jadi kita sering update status, nanti banyak teman-teman, banyak ini yang tadinya istilahnya kalau siang kok tiba-tiba kepingin dengan lihat ini ya updatean status itu, akhirnya kan mereka bisa GoFood itu tadi sih. Jangan bosan-bosan untuk sering cari perhatian di status. Mungkin begitu ya. Nah, karena dengan status WhatsApp itu orang kepo dan tidak menutup kemungkinan bahwa ini adalah personal brandingnya Mbak Devin. Mbak Devin ingat statusnya Mbak, oh berarti ini ceker nih, ceker mungkin begitu ya Mbak ceker. Untuk ngomongin bisnis kuliner juga nih, udah terjun langsung semuanya ke ceker ya Mbak ya, dengan punya rumah produksi sendiri, quality control sendiri, semua turun, apalagi Pak suami yang repot dari pagi sampai malam mungkin dengan 7 orang 8 orang karyawan sekarang ya Mbak ya. Itu saya nggak bisa ngomong lagi ribetnya kayak apa di di rumah produksinya Mbak Devin ini. Dari jam berapa sampai jam berapa mungkin biasanya operasionalnya? Operasional karyawan itu yang bagian cuci mencuci ya istilahnya. Dari awal mungkin prosesnya teman-teman nih kan ceker ini kan nggak mungkin kita ini ya benar-benar harus bersih ya, nyucinya berulang kali. Mungkin tips nyuci buat mak-mak di sana. Nyucinya berulang kali, habis itu kita ngerebus itu nggak sekali rebus langsung jadi kaldu, bukan, nanti dibuang dulu. Kaldu awal itu kita buang dulu, habis itu kita nanti rebusan kedua kita bikin kaldu sama bumbu ya. Jadi memang produksinya mulai jam 6 sudah dimulai ya. Tapi kita stop dulu Mbak. Ada yang mau lewat berikut ini. Gimana tips and triksnya makanan sehat dari Mbak Devin khususnya ceker. Nanti bersama Ika lagi, Junjung UKM AMTV. Masih bersama saya Ika di Junjung UKM AMTV dan dengan Mbak Devin dari Ceker Aneka Rasa atau Ceker Lapindo. Sebelum iklan tadi kita ngomongin bagaimana tips memasak yang baik untuk ceker ya. Secara mak-mak di luar sana, saya juga, saya pecinta ceker, keluarga saya juga pecinta ceker Mbak. Tipsnya Mbak? Ya, tipsnya ya
tentu ceker ini kan kalau nggak bersih kan amis ya, Ya, amis. amis. Jadi memang kita mencucinya berulang kali sampai bersih, baru kita merebus air ya, air mendidih, baru kita masukkan. Kita masukkan nanti belum seberapa empuk ya istilahnya untuk menghilangkan betul perdananya. Nanti kita buang airnya, nanti ngerebus lagi. Yang kedua untuk kaldu dan bumbu. Jadi seperti itu memang. Oh, berarti bukan langsung, biasanya kalau mama bikin praktis masuk selesai masak langsung, nggak boleh ya Mbak? Nggak boleh, jangan. Tipsnya adalah memasak sampai 2 kali ya Mbak. 2 kali. Air kedua baru menjadi masakan. Atau mungkin mau memberikan tips Mbak bagaimana memilih ceker yang baik secara di pasar saya nggak mau estimate pasar tradisional, tapi memilih ceker yang baik itu bagaimana Mbak? Memilih ceker yang baik tentunya kita lihat ya. Kalau ceker fresh itu kan memang kelihatan ya, tidak biru-biru itu loh ya, tidak pucat ya, tidak istilahnya pucat. kan benar-benar merona. Tidak biru-biru, Betul. tidak pucat, merona. Ya, merona tentunya. Kalau merona itu 11 on dulu ya kalau pedagangnya jadinya. Oke. Ya. Atau mungkin ada yang lain Mbak, agak sedikit ininya gimana juga gitu? apa ininya ya, Tingkat. jari-jarinya cekernya kan juga kalau fresh itu kan nggak lembek ya, Oh, nggak lembek, masih kaku-kaku masih gitu ya? kenyal lah, Kenyal gitu ya? bukan terlalu keras juga, pokoknya fleksibel lah. Kalau ceker fresh itu tentunya Beda. yang kelihatan sekali. Merona dan kenyal ini. Tips yang luar biasa dari Mbak Devin untuk para pecinta ceker di luar sana. Tapi daripada masak ceker itu kuahnya dengan rasa selesai perkara sudah. beres Mbak, ya. udah sukses nih di bidang usaha kuliner secara sudah bertahan sekian tahun Mbak. Ya. Pernah nggak sih Mbak gagal? Pernah di momen gagal dan jenuh dengan bisnis kuliner ini? Pernah ya, yang namanya kadang kita dulu ya, kalau awal-awalnya gitu kan kadang kita juga sempat jatuh bangun itu kadang juga merasa gimana ya caranya nggak bosen ini aja. Terus tentunya gimana caranya kita meningkatkan agar lebih bersemangat lagi tentunya. Ya itu tadi, dengan cara kita sering mencari info untuk gimana lebih bersemangat. Kalau tentunya kan gini ya, kalau pemasarannya lebih, grafiknya naik terus, kita akan semangat kok. Jadi memang ya itu tadi, untuk menyiasati keboringan dalam usaha itu kita nomor 1 meningkatkan kualitas ini ya, bahan rasa. Akhirnya kan banyak peminat, jadi kan kita lebih bersemangat lagi ya. Memang kadang kan ada down, ada naik Pasti ya, lagi Mbak, ya? iya pasti, tentu apalagi pandemi seperti ini ya, gimana caranya kita untuk lebih giat betul marketing ini itu. Pasti ya Mbak ya, Iya. titik jenuh itu pasti ada ya Mbak ya. Secara kan semua orang pasti punya kejenuhan, semua orang itu, jangankan Mbak, saya sendiri kadang punya kejenuhan sendiri. Iya. Kita yang tahu bagaimana kita ya kita gitu Mbak ya. Oke. Terus kalau ngomongin soal kata kunci sukses buat Mbak Devin untuk bisnis kulinernya apa nih? Sukses bagi saya ya untuk bisnis kuliner. Untuk kuliner. Ya, tentunya sukses itu relatif ya. Waduh. Padahal sudah banyak yang tahu loh. Masih relatif. Relatif, tergantung gimana kita menyikapi sukses itu kayak apa ya. Karena setiap orang beda-beda. Kita bahagia aja sukses loh ya. Oh gitu ya. Saya bahagianya kapan ini ngomong-ngomong? Karena yang jelas kalau Jangan ngomongin salah loh ya. Jangan salah, sukses itu nggak harus dilihat dari materi, tidak. Oh, gitu ya. Kalau ngomongin sukses berarti untuk Ceker Lapindo ini belum sukses menurut Mbak Devi. Tentunya masih banyak ya, ini yang Inovasi kita banyak. yang kita impikan, masih banyak lagi. Kita juga kedepannya nggak merambah ceker saja tentunya, ya itu tadi. Belum puas sampai di sini. Belum. Inovasinya belum keluar Belum. semua. Secara karena memang kuliner Tunggu tanggal mainnya. tunggu tanggal mainnya.
Semoga pandemi ini segera berakhir kan ya. Betul, lagi-lagi harapannya adalah pandemi ini segera Iya. berakhir karena memang usaha kuliner ini tidak ada matinya, itu pertama. Kedua, harus mengikuti tren. Ya, Tapi tanpa meninggalkan identitas. betul Mungkin begitu sekali. ya. Ya, Karena memang kita harus berinovasi. Kalau nggak berinovasi memang jemu buat kita sendiri, Iya. jemu juga buatmu jenuh bukan orang lain ya. Nah, itu Iya, kembali juga jenuh. betul. Berarti kalau untuk teman-teman di luar sana yang baru mulai bisnis, jangan takut bisnis ya Mbak. Jangan takut. Justru Lanjut, gas lanjut aja gas pokoknya. Oke. Jangan takut berinovasi juga Ya. karena sebenarnya pada dasarnya bisnis kuliner itu menjanjikan walaupun di era pandemi. Sekali. Gak mungkin orang nggak makan, benar? Betul, Nah, iya. itu udah satu tagline yang bagus Iya. sebenarnya. Nah, kalau untuk ngomongin Ceker Lapindo ini kerjasamanya selain sama perusahaan sama apa Mbak? Mungkin untuk bahan bakunya sama salah satu pengepul Ya, kah? pengepul ya ini ya tentunya kan perusahaan itu kan juga dari pengepul ya awalnya. Terus terutama ya dari sayur, cabai, ini itu ya itu kerjasamanya itu. langsung Terus dari mana, mungkin di kota mana yang diambil? kalau ini kita sementara masih lokal ya Masih istilahnya, lokal. lokal aja. Kalau dari bumbu istilahnya ini masih lokal. Kalau ceker kan memang ya itu tadi dari pengepul pabrik. Pengepul pabrik ya. Pengepul pabrik. Sampai pabrik udah nggak ngomongin peternak lagi berarti dengan 1 kilo yang kalau tidak ada pandemi 1 kintal, tapi kalau ada pandemi saya pikir saya 10 kilo. Enggak, 70 kilo. Iya, alhamdulillah. Maksudnya? Ya. Ya, betul. Tidak takut ditiru karena karena Ceker Lapindo benar-benar punya kekhasan tersendiri dan tidak bisa ditiru. Betul. Karena gini, sudah berulang kali kita coba ya istilahnya gini. Misal saya ya, sama-sama racikannya. Karena kenapa saya yakin tidak akan ada yang bisa meniru. Nah, ini menarik ya. Semisal kita istilahnya nyambel ya, sama-sama cabai 5, sama-sama bumbunya sama. Pakai bawang putih, pakai garam, pakai istilahnya apalah, gula, takarannya sama. Tapi kenapa rasanya nanti semisal saya sama Mbak Ika yang bikin beda? Nah, di dari situ. mana ini? Dari mana? Tentunya dari tangan. Oh, Percaya oke. tidak percaya itu. Padahal sebenarnya itu menurut saya orang awam mitos. Mitos memang. Tapi memang benar adanya. Memang karena sudah dibuktikan berulang kali. Oh, Sama-sama bebarengan memasak ya. Oh, gitu. Sama-sama bahan ininya sama, tapi tetap beda. Ya, berarti kalau Mbak Devin merasa nggak takut ada saingannya, Tidak. orang akan kembali dengan rasa yang memang nggak pernah bohong gitu ya. Iya, betul sekali. Karena memang sebetulnya sudah banyak ya yang meniru ya. Mm-mm. Banyak sekali. Saya juga sudah pernah lihat sih beberapa ini. Cuman memang kembali lagi. Akhirnya pelanggan apa? Kok nggak sama ya sama yang ini? Mana yang orinya? Pasti nyari yang ori. Oh, gitu. Itu sudah studi kasus berapa tahun ya? Sudah. Jadi memang Ya. pengalaman pribadi ya, Mbak. Betul. Jadi kalau mau cari ceker jangan kemana-mana, langsung ke Aneka Rasa aja di Jalan Ponti. Kalau toh memang ada yang meniru tanda kutip di luar sana, kompetitor, Mbak Devin nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sama-sama nyari rezeki ya. Iya, sama sih lah. Silahkan. Tapi rasa tak pernah bohong, balik lagi. Rasa nggak pernah Iya. bohong dan gimana rezeki kita juga beda loh. Kalaupun kita sama-sama terjun di istilahnya ceker ya, sama-sama jualan ceker. Tapi insya Allah beda ininya, beda rezekinya. Pada dasarnya Allah memberikan rezeki itu sudah sesuai porsinya Sudah sesuai masing-masing. porsi masing-masing. Keren. Jangan ini. pernah khawatir. Jangan pernah khawatir. Pembisnis yang baik adalah memberikan rezeki pada orang lain. Betul, Jadi mensupport silakan, satu sama lain. Betul, silakan. Kalau mau niru silakan. Silakan. Gitu ya. Tapi akan kembali lagi nantinya. Betul gitu Mbak Devin? Iya, karena pelanggan tentunya sering ya kangen istilahnya.
beberapa minggu kayak Meika sendiri coba. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh, Meika sendiri misalnya. Ya, Nanti berapa minggu nggak ini, aduh kangen ya. Coba digantikan yang lain. Kalaupun itu mirip. Sementara belum pengen ganti. Pasti, pasti akan tahu. Loh, kok ini beda? Kok ini nggak seperti? Pasti. Karena Ya. setiap pembeli yang kadang di sana buka di sana, oh enggak. Akhirnya kan, iya kok nggak sama? Ya itu memang. Lagi-lagi Lagi-lagi kembali. kembali lagi. Rasa tidak pernah bohong. Rasa tidak pernah bohong, iklan ini. Oke. Kalau udah ngomongin bisnis kuliner dengan segala strategi marketing dan tagline-nya Mbak Devin yang rezeki Allah yang ngatur, gitu ya. Ngomongin soal bisnis selanjutnya. Tapi nanti kita kupas nanti. Karena Mbak Devi ini sosok yang menarik selain instruktur, beliau juga ibu dari 3 orang anak. Kemudian beliau punya bisnis yang pastinya ada cabangnya dari Ceker Aneka Rasa. Beliau punya usaha kitchen set. Nah, akan kita kupas lebih lagi nanti. Setelah tayangan berikut ini dengan Ika di Junjung UKM AMTV. Yang itu sudah sampai mana dan berapa tahun lamanya? Kalau kitchen set ini kan belum lama sih sebetulnya. Saya mencoba. Awalnya kan dari saya sendiri kan suka ini interior rumah. Terus ini sebetulnya bukan cuma kitchen set sih, sebenarnya kan furniture ya tentunya. Bisa pesen rak TV, terus apa macam-macam lah, almari, bed ya, dan macam-macam pokoknya. Jadi kitchen set ini kenapa memang yang sering ini ya di order, tentunya kan saya sendiri suka matchingin warna ini itu sama dapur ya, suka mempercantik dapur. Iya. Biar lama di dapur, biar kerasan tentunya ya. Bisa juga ya. Belum lama, tapi karena saya suka, jadi ya ini mencoba ini sendiri dulu, terus karena ada tukang juga ya, terus akhirnya kan teman-teman banyak yang tertarik. Kok bagus, belinya di mana? Akhirnya kan bisa pesan di saya. Ya udah, terjadilah bisnis baru. Terjadilah bisnis baru ya. Betul sekali. Betul sekali. Iya. Ya, tekunin. Pokoknya apapun gini, kita harus yakin ya, apapun yang kita lakukan, kalau memang kedepannya positif, istilahnya positif, jangan pernah takut untuk mencoba, coba saja, karena kita itu juga nggak melulu bisa istilahnya, kalau ini sudah istilahnya kan udah ceker, udah banyak yang tahu ya, betul, istilahnya kan kita kenapa kita juga nggak berusaha mencoba bisnis yang lain ya, kenapa enggak coba, kalau semisal saya sendiri suka, barangkali nanti juga bisa menginspirasi para bunda ya di rumah yang suka, iya, mama
yang suka matchingin dapur, mempercantik dapur, terus rumah ya tentunya bisa lah nanti menambah apa ya istilahnya menginspirasi dan menambah penghasilan tentunya betul kan? itu itu nomor satu. Ya, ingat. Ya, Bisa shopping. betul. Salah satunya Nomor adalah, satu. salah satunya adalah dengan menambah bisnis lain ya Mbak ya. Ya. Gitu. Ada mungkin inovasi mau bisnis lain kitchen set dan bahan kuliner atau mungkin mau produksi baju senam masal. Bisa. Bisa boleh. Boleh juga ya. Oke. Sebetulnya selama ini juga sudah sih baju senam, Udah juga. Iya. Luar biasa loh. baju fashion yang lain juga, cuman kan memang cara terekspos istilahnya kan beda. Kalau ceker kan memang sudah ini, terus kitchen set juga sudah mulai Terkenal ya. mulai merata ini, grafiknya udah mulai naik gitu. Nah, Terus banyak yang pesan aja kitchen set. ya, Jadi kalau siapa tahu nongkrong di Ceker Aneka Rasa, jangan lupa juga kalau Mbak Devi ini punya bisnis kitchen set. Jadi sinergi antara bahasa bisnis kuliner dan juga kitchen setnya. Ngomongin lagi Mbak sebelum close set statement. Orang nyinyir sama Mbak banyak gak sih? Seorang pembisnis pasti banyak dong ya. Secara orang sukses kayak Mbak Devi ini pasti banyak dong yang nyinyir ya. untungnya saya itu orangnya cuek ya. Itulah. Istilahnya kan gini, apapun kata mereka, Waduh. apapun kata mereka, Hai mereka. Hah? halo netizen, Netizen. halo netizen yang baik, istilahnya gini, apapun yang dikatakan ini itu nyinyirnya tadi ya, nggak pernah meladeni atau menggubris istilahnya kan. Hmm. Selagi apa yang saya lakukan ini baik, Hmm. positif, Hmm. saya nggak seberapa peduli ya dengan gimana mereka, tapi insya Allah nggak sampai yang gimana nggak sampai yang merugikan atau ini. Hanya gibah mungkin ya. Tapi ya wajar karena terlalu ngefan kayaknya. Yang jelas kalau untuk menyinyirisasi tidak menyurutkan semangat Mbak Devi untuk terus maju. Tidak, sama saya justru saya lebih saya balik ya, itu bagi saya semangat. Nyinyiran mereka adalah Semangat saya. Cuma mau nyinyir. Terus maju untuk Mbak Devi daripada capek-capek nyinyir mending beli ceker. Iya. Bener, Mbak? Silakan. Ayo kita nyeker bareng yuk. Untuk pembisnis harus kembali kepada niatan awal ya. Iya. Itu goalsnya apa? Iya. Jadi kalau soalnya nyinyir gini, pasti ya nggak penting lah ya. Nggak penting Ya, banget apa. daripada ngurusin hidup orang lain, mending kita maju terus. Bener, Mbak, ya? Iya, pantang mundur. Gas. Harus ngomongin soal kita closing statement tentang sistem kategori Mbak Devin. Iya. Inovasi kitchen set, inovasi jual baju senam juga, Iya. kemudian bisnis kuliner juga. Habis itu bersalin anak ya, Iya. sedangkan anak juga butuh perhatian gitu. Membagi waktu dari tiap hari ada aja lah kegiatannya. Ini setelah ini harapan terbesarnya Mbak Devin apa? hari itu kita semakin muda ya, tentunya Jadi gak enak saya. kita semakin hari semakin bertambah usia, dan kedepannya kita juga tidak selamanya kuat ya. Semua orang pasti akan tua ya, mau nggak mau itu pasti. Cuman gimana cara kita menyikapi ketuaan kita gitu loh. Tua usia itu pasti kita menua, tapi insya Allah kedepannya saya juga sudah mempersiapkan untuk anak-anak, dalam artian saya sudah membekali anak-anak gimana kedepannya untuk berbisnis atau melanjutkan usaha kami. Nah, berarti harapan terbesar Mbak Devin gak jauh dari keluarga. Iya. Betul ya Mbak? Nomor Jadi satu keluarga. betul, nomor satu adalah keluarga. Mau bisnis kayak apa, mau repot kayak apa, sukses kayak apa, kalau tidak ada dukungan dari keluarga dan support, apalagi tidak untuk keluarga, kayaknya percuma ya. Betul. Karena keluarga itulah
ya keluarga rumah sebenarnya begitu Ya. mungkin ya. Walaupun bisnis sebagai seorang pembisnis kayak Mbak Devi, mulai dari kitchen set, bisnis kuliner sampai bisnis senam dan instruktur, beliau keluarga nomor satu. Dan harapan pun untuk anak-anak dan suami kembali lagi. Closing statement mungkin Mbak untuk teman-teman di luar sana yang mungkin mau membuat usaha kuliner awal-awal, bagaimana harusnya? Iya. Untuk teman-teman yang ingin usaha atau ini awal ya, tentunya kan gini, jangan pernah takut untuk mencoba segala sesuatu yang baru ya. Jangan pernah takut. Terus kita pasti ada gagal ya. Tidak mungkin kita itu sekali mencoba langsung jadi sukses, tidak mungkin. Ya. Jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut untuk mencoba lagi. Tentunya satu kuncinya ulet, disiplin. Itu Ulet, disiplin. Iya. Ya. Ulet, disiplin, dan mungkin manajemen keuangan juga mungkin Mbak ya. tentu kalau itu pasti ya, manajemen keuangan itu nomor satu juga ya, karena itu yang apa ya istilahnya kan kunci pokok juga. Kunci Nanti pokok gimana itu. kita Ya. bisa sukses kalau manajemennya kurang bagus. Gitu ya. Jadi selain ulet, disiplin, mungkin lebih ke ini Mbak ya, sama ingat tujuan awal. Nah, Mungkin begitu ya. ya Tujuan awal Mbak Devin adalah untuk keluarga. Kalaupun jatuh bangun ya kembali lagi keluarga nomor satu. Mungkin begitu ya Mbak ya. Iya. Seorang Mbak Devin yang saya kenal, karena saya kenal banget beliau dengan segala aktivitas padatnya selalu menyempatkan untuk menjadi mam atau ibu untuk anak. Tetap kembali kepada kodrat Mbak ya. tentulah itu kodrat kita. Iya. Dari awal sudah tidak bisa diganggu. Betul, walaupun kita di luar sana pakai tas mahal, sepatu high heels, pulang-pulang juga dasteran. Tetap mulai Lombok ya. Jadi kita kayak Esther. Kembali lagi, impian kita juga nggak melulu ceker, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk yang lain betul sekali. Iya, iya, iya. 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 Ya, tentunya kita ya kembali lagi emak-emak. Tapi kodrat kita tetap sama. Kita itu sebagai istri dan ibu ya, itu nomor satu kita tetap harus mendukung gimana suami kita ya, istilahnya kita di belakang layar itu nomor satu gimana usaha kita biar tetap ini, kalau memang ada jatuh bangunnya gimana bisa bangkit lagi. Jadi ya kembali lagi kodrat kita sebagai emak. Kodrat sebagai emak tuh harus disadari. Harus disadari. Kasih stabilo. Iya, iya, tetap mensupport, saling mensupport lah. Suami, ibu yang baik untuk anak-anak, istri yang baik, iya. Jangan ya, jangan.
Ya, jangan. Iya. Betul, ya. 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 Iya. Iya. Tentunya iya ya, yang jadi perempuan itu kan kita dituntut, apalagi di era sekarang ya. Kita itu nggak bisa istilahnya bermanja-manja ya. Sudah nggak bisa lagi. Iya. Bukan zamannya ya, kita memang harus smart ya, smart dalam artian menyikapi segala sesuatu. Bagaimana Kak, seperti pandemi kayak gini, bagaimana kita menyikapi keadaan yang seperti ini. Kalau bisnis ini istilahnya nggak bisa dengan caranya seperti ini, kita harus mengikuti zaman ya, mengikuti kayak sosmed ini itu tentunya seperti itulah, mengikutlah ya. Luar biasa pada siang hari ini, selain alam yang menggoda, saya di sepanjang talk show ini di sepanjang segmen ini. Yang jelas terima kasih Mbak Devi sudah tahu Ya. dan berbagi informasi. Sama-sama Mbak Ika. Ya. Ya. Amin amin, terima kasih. Amin ya. Amin, terima kasih banyak. Amin ya. Ya. Terima kasih semuanya. Semoga ini bermanfaat tentang bagaimana kita bisa survive dan usaha kuliner. Ketemu lagi nanti sama saya masih di Junjung UKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.